Assalamualaikum sobat konspirator. Menurut kalian apa sesuatu yang tercepat di dunia ini? Sebagian dari kalian pasti menjawab kecepatan cahaya. Ya, betul. Menurut Einstein, benda yang bermassa itu memiliki pergerakan yang terbatas. Jadi, ada batasan yang bisa dicapai benda bermassa dan batasan tersebut adalah kecepatan cahaya. Ya, 300.000 km per detik. Ada paradoks yang memisahkan benda bermassa dengan kecepatan cahaya, yaitu kalau benda bermassa itu menyentuh kecepatan cahaya, maka benda tersebut akan memendek dan massa benda tersebut menjadi tak terhingga. Jadi berat benda tersebut jadi nggak terhitung. Otomatis untuk menggerakkan benda yang massanya tak terhingga dibutuhkan energi yang tak terhingga pula. Makanya itu adalah pembatas kita untuk bergerak mendekati kecepatan cahaya. Misal, kita menaiki pesawat yang bisa melaju dengan kecepatan cahaya. Di angka 80% kecepatan cahaya, massa berat kita akan meningkat sebanyak 2 kali lipat. Jadi kalau misalkan berat tubuh kita 50 kilo, itu meningkat menjadi 100 kilo, meningkat 2 kali lipat. Dan ketika kita mendekati kecepatan cahaya atau 100% kecepatan cahaya melaju dengan pesawat itu, maka massa berat tubuh kita akan meningkat sebanyak tak terhingga atau tak terbatas, jadi berat sekali. Otomatis energi yang dibutuhkan untuk mendorong kita dalam pesawat tersebut itu juga harus meningkat menjadi tak terhingga. Sampai sekarang mustahil manusia menciptakan teknologi yang bisa menampung orang atau benda yang bermateri tak terhingga dalam sebuah pesawat, dan mustahil bisa menciptakan energi yang tak terbatas, karena energi yang tak terbatas itu adalah milik yang kuasa, milik Tuhan. Gua akan bahas hayalan manusia melakukan teleportasi dan mencurangi paradoks tadi dengan cara berhayal. Ya, episode kali ini gua bakalan bahas kalian semua berhayal. Yang pertama, untuk kita bisa melakukan teleportasi atau bergerak dengan kecepatan cahaya. Bayangkan, kita menemukan bahan atau material yang tidak bermassa, yang nggak berberat. Dan material tersebut atau bahan tersebut dibuat untuk membuat pesawat luar angkasa yang super canggih. Kita sebut aja bahan pesawat tersebut adalah pesawat cahaya. Yang kedua, bayangkan pesawat tersebut bisa menyimpan cahaya dan mengubahnya menjadi energi. Jadi, cahaya dari luar angkasa, cahaya dari bintang seperti matahari dan benda langit lainnya yang bersinar itu ditampung di pesawat ini dan dijadikan energi penggerak yang tak terbatas. Yang ketiga, bayangkan pesawat ini memiliki alat daur ulang oksigen. Jadi di dalam pesawat ini, ketika kita menghirup oksigen dan melepaskan oksigen, maka oksigen yang dilepaskan itu akan didaur ulang oleh alat ini yang ada di pesawat ini. Daur ulang oksigen namanya. Ya, emang berhayal. Kalau berhayal mah bebas ya. Terus yang selanjutnya, bayangkan pesawat ini bisa merubah sesuatu yang ada di dalamnya itu menjadi tidak bermassa atau tidak berberat. Dan kita telah menciptakan pesawat super canggih untuk kita menjelajahi alam semesta.
Pesawat ini bisa kita gunakan untuk berteleportasi kemanapun sesuka hati. Atau bisakah kita menjadi time traveler atau penjelajah waktu? Mari kita sedikit berhayal lagi. Dengan pesawat super canggih tadi, seharusnya kita sudah bisa menjelajahi waktu. Hukum fisika menyatakan dan memperbolehkan kita untuk pergi ke masa depan, tapi mustahil kita untuk pergi ke masa lalu. Contohnya seperti ini. Ketika kita menaiki pesawat super canggih, pesawat cahaya tersebut di tahun 2023, kita pergi keluar angkasa 10 tahun bolak-balik, jadi 5 tahun kita pergi keluar angkasa dan 5 tahun lagi kita pulang, totalnya 10 tahun di tahun 2023. Yang terjadi, bumi saat kita pulang nanti itu bukan di tahun 2033, tapi di tahun 2040 atau lebih. Ini yang dinamakan teori relativitas waktu milik Einstein yang dirumuskan dalam teori relativitas khusus milik Einstein. Jadi kita telah melompat sekitar 7 tahun atau lebih ke masa depan. Menurut Einstein, ada 2 hal yang bisa mengubah waktu atau mempengaruhi waktu, yaitu gravitasi dan kecepatan. Ketika suatu benda atau suatu apapun yang memiliki gravitasi kuat, maka waktu juga akan ikut tertarik atau akan terpengaruhi. Dan ketika kita bergerak lebih dari kecepatan cahaya, maka waktu juga akan terpengaruhi. Makanya di black hole itu 7 jam di sana sama dengan sekitar 1 tahun di dunia, di bumi. Itu yang dinamakan teori relativitas milik Einstein. Semua yang gue ceritakan tadi untuk sebuah hayalan adalah hal yang masuk akal, tapi untuk sebuah kenyataan itu hal yang mustahil. Karena sampai sekarang kita belum bisa atau belum menemukan bahan khusus untuk membuat pesawat yang bisa menampung berat tak terhingga, apalagi dengan energi yang tak terbatas. Itu adalah hal yang mustahil. Atau kita bisa mendaur ulang oksigen, itu hal yang mustahil karena energi tak terbatas. Dan sistem daur ulang oksigen itu adalah milik Tuhan, milik Yang Maha Kuasa. Seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris bernama Paul Dirac pernah mengatakan, Tuhan menciptakan alam semesta dengan keindahan matematikanya. Intinya, manusia belum bisa menjelaskan semua kerumitan yang Tuhan ciptakan melalui gambaran alam semesta itu sendiri. Allah dengan sangat teliti menciptakan semua ini, menciptakan kerumitan ini dengan tanpa celah dan tanpa salah. Matematika itu bukan menciptakan kerumitan, tapi matematika membuat kerumitan tersebut menjadi ada jawabannya. Gua di Konspirator, sampai jumpa di video selanjutnya.